berbagi aksi nyata. Ini adalah salah satu tugas dari kedikatan saya, yaitu di guru penggerak, yang mana ingin membagikan pengalaman saya dalam budaya positif dengan harapan bisa menularkan kebaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya terima kasih Bapak Kepala Sudah hadir dan memberikan waktunya, itu luar biasa. Apalagi tadi saya mendengar ada respon hari ini untuk ekstra waktu libur. Ternyata luar biasa. Ada sisi positifnya dari kegiatan ini, anak-anak bisa istirahat lebih apa, tidak ada ekstra, dan Bapak Ibu lebih menikmati terutama budaya ini. Buya itu paling menyesal kalau kegiatan ini dibatalkan. Karena ada rezeki tersendiri bagi Bapak Ibu guru yang jam ngajarnya itu sampai full sore. Tidak apa-apa, kadang-kadang saya secara manusiawi saya bersyukur kalau ada kegiatan dipulangkan lebih awal. Saya tidak menolak rezeki tersebut. Bukan rezeki ya Bapak Ibu. Oh iya, Pak ini baik, untuk sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat saya, maka Bapak Ibu di belakang bisa menjaga kamera. Saya mohon izin untuk ngambil video karena adalah salah satu bukti saya sudah melaksanakan aksi nyata pada Bapak Ibu. Nanti akan dilaporkan, kemudian ada di YouTube-kan. Jadi mohon nanti silakan klik subscribe dan like. Iya. Baik, langsung saja ke Bapak Ibu. Perkenalkan saya Haji Askari Jumarandono. Saya di sini salah satu calon penggerak angkatan 7 Kabupaten Gunung yang mohon izin untuk memanfaatkan budaya positif di SMK Negeri 1 Monjo. Sebelumnya kita sudah mengetahui ya dari beliau ini adalah Biasa Dewantara. Beliau punya salah satu filosofi yang luar biasa yang sampai menyerap ke pikiran saya sampai darah daging. Apa yang buat saya menjadi darah daging? Salah satunya nih, ya, menuntut siswa sesuai kodrat alamnya, sesuai kodrat zamannya, di mana mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat yang selamat dan bahagia. Yang menjadi titik tolak saya adalah ini Bapak Ibu, selamat dan bahagia. Kenapa harus selamat? Karena kalau kita selamat, pasti kita akan menjadi bahagia. Gak mungkin kita bahagia baru bisa selamat. Maka nggih? Nah, kemudian ini yang menjadi dasar saya untuk mengikuti guru penggerak. Jadi mohon maaf, saya niat awal guru penggerak itu hanya mencari poin. Jujur saja, saya hanya mencari poin biar dapat PAK. Tapi ternyata cuma dibalik. Bukan masalah poin saja, ternyata banyak yang saya dapatkan dalam guru penggerak. Salah satunya apa? Mindset saya berubah. Biar selamat dan bahagia. Bapak Ibu boleh bahagia, tapi belum tentu selamat. Tapi kalau selamat pasti bahagia. Ini yang berikutnya adalah data isinya. Nah, kemudian latar belakang saya untuk memaparkan budaya positif di sekolah apa? Monggo kita perhatikan berikut ini. Kenapa budaya positif? Pak Sunu loh. Bapak bisa melihat nih dari tayangan video ini anak usia berapa? Dengan kita masih di tingkat sekolah 8-9 tahun di SD ini. Masih SD. Sudah seperti ini. Coba kalau kita lihat kalau udah dewasa kayak gimana? Sunu. Pak Eri.
Kan ya. Anak SD sudah saya gitu, bahkan di SMA, SMK pun sudah seperti ini. Inilah kondisi yang melatar belakangi kenapa saya memaparkan budaya positif di sekolah. Dan ada kemungkinan Bapak Ibu juga pasti mengalami. Tidak hanya Bapak Ibu, tapi saya pun juga mengalami kondisi di kelas. Kemudian ini latar belakang saya. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa peduli satu sama lain. Yang kedua mampu melaksanakan kegiatan secara bersama-sama, kolaborasi, serta nilai positif, sampai nanti pada akhirnya itu memunculkan karakter baik yang sesuai profil pelajar Pancasila. Kita tuh semua ada tujuannya adalah profil Pancasila. Gaungnya adalah profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Ini adalah harapan dari itu. Perubahan paradigma pembelajaran. Nah, ini adalah perubahan paradigma pembelajaran yang ada di Indonesia saat ini. Tetapi sebelumnya kita main sebentar. Saya mengajak Bapak Ibu bermain. Ya, sama seperti saya ngajak anak-anak saya di kelas bermain. Nah, apa permainannya? Mari kita perhatikan. Apa yang Anda lihat? Pintu. Anjingnya ada berapa? Apakah satu badan? Tes. Ini ada gambar foto anjing. Ya. Kemudian ada kepalanya dua, tetapi itu cuma satu. Apakah benar seperti ini? Ternyata tidak. Yang terjadi apa? Seolah-olah punya dua kepala, tetapi salah. Anjing yang satu badannya dibalik belakang pintu. Ternyata cara pandang kita sudah berbeda, mengalami perubahan. Kemudian kita lihat gambar berikutnya. Apa ini? Kursinya ngapain ya? Tidur? Melayangkah? Tidur di atas sofa. Coba. Atau dia sedang loncat? Melayangkah atau dia sedang loncat di atas sofa atau sedang duduk di atas sofa? Gandul, ada yang gandul, ada yang tidur. Nah, ini adalah cara pandang kita masing-masing. Ada yang ngomong tadi, oh ini lagi tidur, oh ini lagi loncat. Tapi ternyata adalah hanya Bapak bisa menjawab. Bisa tidur, bisa terbang, bisa loncat. Kemudian kita perhatikan apa yang Bapak Ibu amati di sini gambar ini. Sarung bantal gambarnya apa Bu? Babi ngepet. Babi ngepet. Bagus belum? Mana itu Bi? Ada lagi? Apa? Sangat dibutuhkan benar-benar. Apa yang Anda lihat? Telapak kakinya ada. Tetapi ada yang pernah kita perhatikan dengan seksama. Apakah itu? Kakinya 3. Ternyata ada anjing lagi tidur di atas kasur. Aku salah. Yang mana? Ini Bapak Ibu. Oh, itu anjing. Tersamakan dengan gambar di sebelah. Ternyata cara pandang kita berbeda-beda. Paradigma kita tentang pembelajaran berbeda-beda. Yang ini ada apa dengan anjing lagi? Anjingnya kepotong. Anjingnya kepotong. Orang cetok. Orang cetok gambarnya. Karena saya men ya Pak. Anjingnya Dekat kayu. Anjingnya kayu. Anjingnya dibelah. Oh, Anjingnya kecemplung. anjingnya dekat saya.
Dan ternyata apa? Apa yang salah dengan anjing ini? Tidak ada yang salah. Anjing ini hanya sedang duduk, dia bersandar pada sebatang kayu. Ya. Nah, coba perhatikan. Apakah gambar di tengah itu bergerak? Kenapa? Apakah bergoyang? Ini ke kanan. Tidak. Ada yang bergoyang? Yang tengah ya. Yang tengah goyang. Apa nih? Pernah goyang. Apa nasi goyang ya? Nah, Batikannya goyang. ini adalah paradigma kita. Apa yang kita lihat tetap ada yang memandang ternyata di anyaman bagian tengah ikut bergoyang. Ini yang mendasari namanya paradigma pembelajaran. Jadi, apa yang kita anggap ada, apa yang kita anggap tidak ada, ternyata ada sebuah ilusi. Yang mana di sekolah kita faktanya ternyata Bapak Ibu kita tuh punya ilusi bisa mengendalikan murid loh Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih malah atau tidak melakukannya. Murid kita tuh ternyata bisa memilih. Aku melu Bapak guru atau tidak. Dia punya pilihan loh Bapak Ibu. Dan soalnya mereka tuh manut. Tetapi itu bisa ilusi tuh. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, ini penguatannya ternyata dalam jangka waktu tertentu, tidak bisa jangka lama. Kalau dia sekolah, oke, beres. Tapi setelah lulus, nah ini kita tidak pernah tahu. Apakah masih ada malah sudah hilang. Itulah kendalinya. Yang berikutnya ada lagi ilusi bahwa kritik, nah ini kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata ini adalah malah mengontrol murid menuju identitas gagal. Kemudian mereka merasa buruk tentang diri mereka dan mengembangkan citra diri yang negatif. Itu yang terjadi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita orang dewasa, kita boleh, kita berhak untuk memaksa anak-anak. Kamu butuh gini, kamu butuh gini, kamu butuh gitu. Ternyata tidak. Mereka itu ternyata punya tanggung jawab sendiri. Tidak selamanya kita bisa mengontrol anak didik kita. Betul kan? Apakah merasakan betul itu? Kemudian saya lanjut. Apa itu disiplin positif? Sebelum kita masuk lagi, nah ini kita ngomongin lagi Bapak Ibu, ya berhubung ada Pak Tobari di sini dan Pak Ibu Kris ada juga yang matematika nih. Coba kita perhatikan perhitungan ini. Betul nggih? Coba Bapak Ibu amati perkalian di atas. Ada apa Bapak Ibu? Ada apa nggih? Ada yang salah. Ada yang salah Pak? Apa Pak? 9 kali 9. 9 kali 9. Ternyata ada yang salah di sini nggih. 9 kali? Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu tidak melihat yang positifnya? Kenapa Bapak Ibu melihat satu kesalahan, tetapi Bapak Ibu tidak melihat 9 yang benar? Kenapa Bapak Ibu melihat satu kesalahan saja, tetapi Bapak Ibu kok belum melihat semua yang kebaikan ini? Biar matematika betul sekali ini masalah. Tetapi alangkah bijaksananya kita mengatakan ini banyak yang benar, ada yang perlu diperbaiki. Ini faktanya, ya. Disiplin positif ternyata di masyarakat kita Indonesia. Dari saya masuk sini loh Bapak Ibu, saya masuk di CGP ya. Pikiran saya tuh meletek, semua terguncang. Kenapa? Cara pandang kita tuh sama melihat yang jelek terus, betul nggak? Coba Bapak Ibu ingat, siapa anak yang paling nakal di sekolah ini? Nih Pak. Siapa yang paling terlambat? Bintang ini. Betul kan? Kita langsung mikir, anak yang sering terlambat adalah bintang D. Kenapa kita melihat
dari bintang dia loh Bapak Ibu. Dan saya kagum sama dia. Kenapa? Ketika ada ular di ruang genset, siapa yang paling semangat? Bintang direct loh. Inilah yang diajarkan ternyata di Indonesia, cara pendidikan kita. Kita tuh terlalu fokus yang negatif. Nah, di sini saya ingin mengajak, yuk Bapak Ibu, kita melihat yang positifnya saja. Ya. Tujuan budaya positif adalah menanamkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam siswa. Kemudian agar mereka menjadi yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kita bisa menanamkan rasa penghargaan terhadap diri sendiri, Bapak Ibu. Kita buat mereka tuh bangga. Dalam segala kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, kita fokus ke lebihannya. Gitu. Supaya apa? Dan ini tadi gotong royong, kegiatan sama-sama, peduli, kolaborasi antar warga sekolah, kemudian ada menciptakan kepribadian yang berkualitas, karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Inilah tujuan budaya positif kita. Kita berusaha menanamkan rasa menghargai anak terhadap diri mereka. Nah, berikutnya ini, bagaimana sih caranya untuk membentuk disiplin positif? Ada caranya Bapak Ibu. Yang pertama ini, menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka mau apa sih? Kita bantu mereka, kita tuntun mereka. Seperti itu. Kemudian, dan kita menghargai diri sendiri dengan nilai prinsip yang mereka percaya, sehingga tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Loh, kenapa ada hukuman dan hadiah? Nanti akan saya bahas Bapak Ibu di belakang. Nah, kita menanamkan motivasi mereka. Buat apa sih mereka sekolah? Itu loh. Ternyata cara pandang saya sebelum masuk CGP dan sesudah masuk CGP itu berubah. Dulu saya punya image, saya punya cara pandang. Anak TKN lulus jadi mekanik, jadi teknisi. Ternyata tidak. Setelah saya ngobrol sama mereka, ada yang punya cita-cita jadi pemburu ikan loh. Ada anak kelas 12 TKN. Kamu pengen jadi apa? Bakul ikan Pak. Jualan apa? Ikan hias. Laku Pak. Ternyata berbeda. Anak punya jalan sendiri, kita tidak bisa memaksa. Nah ini Bapak Ibu, oke? Kemudian kita ngajari mereka kontrol diri, untuk menguasai diri, memilih tindakan sesuai dengan yang dihargai, bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Nah kita ngajari anak tanggung jawab nih Bapak Ibu. Okay. Ada kesalahan apa? Ajarin mereka bertanggung jawab. Seperti itu, sehingga mereka tidak lari dari kesalahan tersebut. Seperti hanya mereka masuk ke dalam kelas, padahal cuaca di luar sedang hujan, kelas jadi kotor. Ajari mereka, kok kotor? Saya Pak, kalau kotor gini apa yang kamu lakukan? Ngapain Pak? Sudah, silakan lakukan. Kita nggak perlu marah-marah. Oke, ini ada hubungan angkat-angkat membuat sambil di samping. Biasanya kalau saya ngobrol sambil makan tuh malah enak masuk. Saya lebih suka. Oh makanannya masuk, ya makanannya masuk, ilmunya juga masuk. Amin. Alhamdulillah gitu. Kita tolong Mas Atur. Nah, yang berikutnya adalah motivasi, penghargaan, dan hukuman. Apa sih ini? Nah, ya, baik. Sebelumnya, ya kita main lagi Bapak Ibu, siap-siap Bapak Ibu. Bapak Ibu, sesuai request, saya punya 2. Ini bukan kado. Ini coklat asli, mumpung pas mau Valentine. Ini saya beli buat Bapak Ibu 2 orang. Saya punya 2 soal nih. Nah, kita akan melakukan permainan tebak kata. Jadi monggo diperhatikan kata apa yang terkandung dalam tayangan berikut ini. Ya, ini cepat-cepat. Kita cepat-cepat saja, nggih. Nah, kita perhatikan nih Bapak Ibu. Apa ini? Ya Mas, kamu Mas Anda. Baik, ada satu lagi nih ya, terakhir ya, mohon maaf ya, terakhir. Ya, siap-siap ini. Saya lihat dulu,
Yang cepat langsung jawab langsung dapat. Nah, 1, 2, 3. Bentar ya, ini jawabannya apa? Tenis ya? Enggak. Ini satu lagi. 1, 3, 2, 1. Kawan. Monggo tunjuk jari dulu. Selalu sayang pintar sekali Dewi. Ya, selalu sayang. Kok bisa? Ini adalah sel palu wayang saya. Ya. Baik, bagaimana pendapatnya? Rasanya Pak Banges dapat hadiah senang? Bu Dewi senang dapat hadiahnya? Senang sekali ya. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Senang. Oh senang ya? Belum ya? Nah, Bapak Ibu ya, apa yang bisa saya lakukan? Ini adalah salah satu pancingan saya untuk mengenalkan pada Bapak Ibu mengenai motivasi. Ya, jadi namanya motivasi itu ada yang eksternal, ada yang internal. Inilah yang terjadi. Apa yang terjadi? Untuk menghindari ketidaknyamanan dan rumah secara fisik maupun psikologis, mereka tuh menghindari loh, Bu, Bapak. Ya. Kalau saya tidak melakukan itu, apa yang saya dapatkan? Kalau saya melakukannya, apa yang Bapak Ibu berikan? Itu yang terjadi. Ya. Jadi kalau dilakukan, oh kamu dapat ini. Tidak dilakukan, juga dapat. Ini sama yang terjadi dengan barusan tadi. Ya, motivasi yang saya barusan lakukan ini adalah motivasi eksternal. Nah, kemudian yang kedua adalah mereka bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tadi dapat ya, coba. Kalau motivasi dari dalam siswa, ini Bu, Bapak ya, mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mereka tuh gak akan peduli mau Bapak Ibu kasih hadiah, mau kasih ucapan penghargaan, mau ditraktir seberapa banyak apapun, mau dihukum atau tidak, mereka tuh gak peduli. Yang penting apa? Mereka tuh yakin. Itu aja. Penghargaan yang saya berikan barusan ini ternyata bisa menghancurkan Bapak Ibu semuanya. Betul Bapak, maaf. Ternyata saya terjual semuanya ini ya. Ternyata salah. Ada yang keliru dengan kita. Kenapa? Apa yang kita berikan itu hanya jangka panjang dan jangka pendek. Itu toh. Maksudnya apa jangka panjang jangka pendek? Ya, orang akan bergantung pada pendidikan yang diberikan, penghargaan yang diberikan. Kalau nggak ada dia, ngapain saya lakukan? Kan gitu kan? Jadi tidak ada kesadaran diri, motivasi internal belum ada. Nah, kemudian, dan kita tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita tuh nggak tahu. Kita tuh kayak mengerjakan sebatas apa yang bisa kita lakukan. Seperti lakukan. Tapi nggak tahu itu tuh baik. Seperti itu. Nah, penghargaan itu bisa tidak efektif dan merusak hubungan. Kenapa tidak efektif? Ini Bapak Ibu, ada syarat jika ingin mendapatkannya. Apa syaratnya? Coba Bapak Ibu, ini ada gambar, ditebak katanya apa? Kan syarat. Betul nggak? Kalau benar dapat hadiah, kalau salah ya apa? Kan gitu. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu, ini kita santai aja nih, karena ini di luar formal. Kemudian akan muncul kecewa. Bapak Ibu, apakah tadi ada yang merasa kecewa karena tidak dapat hadiah? Ya. Masa nggak kecewa, aturan-aturan. Ada yang merasa kecewa, aduh kok salah cepat. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Nah, inilah yang dirasakan anak-anak loh Bapak Ibu. Kemudian akan jadi candu. Kenapa candu? Aku kalau kayak gini aku dapat terus. Kayak ketagihan. Kemudian
Yang keempat adalah kalau orang mau berhenti merokok atau diet, kalau kita berikan penghargaan itu pasti tidak akan pernah berhasil. Biarkan dia tumbuh atas kesadarannya sendiri. Gitu Bapak Ibu. Kita paksa tuh, kamu kalau berhenti merokok tak kasih hadiah 1 unit sepeda motor, nggak akan pernah berhenti. Kalau dia nggak disadarkan dari dirinya sendiri, itu bisa berubah. Kemudian yang kedua adalah merusak hubungan. Tadi ada rasa isi benci untuk menyenangkan orang lain, ada yang persaingan. Nah, tadi misalnya persaingan, cepet-cepetan. Nah, ini persaingan Bapak Ibu. Ya, kemudian masa ngapain bercoba lagi? Paling tuh. Nah, ada pikiran seperti itu muncul. Yang berikutnya, penghargaan itu ternyata mengurangi ketepatan. Kenapa mengurangi ketepatan? Ada riset, kalau ada anak menjawab benar, dikasih permen 1. Yang tempat lain ada anak menjawab benar, hanya diberitahu kamu benar. Dan ternyata yang dikasih hadiah malah gagalnya loh. Yang tidak dikasih hadiah, saya tepat. Terus yang keempat, menurunkan kualitas. Ya, ada kualitas pasti menurun. Ya, di sini adalah sekelompok mahasiswa. Sekelompok mahasiswa diminta membuat artikel, ya, dalam media massa. Dia satu dikasih bayaran, satu tidak, karena dia punya prinsip aku ingin belajar. Ternyata yang belajar ini lebih baik, berkembang. Tetapi karena yang dibayar, dia ya aku nggak ada artikel sampai ini baik. Sehingga apa? Kehilangan motivasi diri. Itu yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah penghargaan itu bisa menghukum loh. Kenapa bisa menghukum? Mereka yang tidak mendapatkan ranking merasa paling dihukum. Saya bersyukur alhamdulillah setelah kita sudah menghilangkan namanya ranking. Jadi semuanya itu sama. Kemampuan mereka pasti akan berbeda-beda. Dan kita menghargai hal tersebut. Kemudian penghargaan dan hukuman ada hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku. Kalau kamu pintar dapat hadiah, kamu mengendalikan. Kalau kamu terlambat, kamu disuruh seperti ini, kan mengendalikan. Ini beratnya kita, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus bagaimana? Nah, ini adalah kita berusaha memunculkan motivasi internal anak. Sekolah itu apa sih, Kak? Seperti itu. Nah, ini adalah yang benar. Motivasi dari dalam diri, intrinsik. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ada anak kecil belajar membaca dan dia bisa, ya itulah hadiahnya. Kamu tuh mampu bisa. Kita nggak perlu memberikan. Nanti kalau dia tercapai sesuatu hal, dia minta, Bu kalau mau naik kelas, aku pilih sepeda ya. Bu kalau nanti aku nilai bagus, pilih handphone ya. Ya, saya belum punya anak yang gede itu, Nah, ya, ini akan menjadi sebuah motivasi. Kalau dia berhasil, itu kerja kerasnya dia loh. Dia mampu mengatasi masalahnya dia sendiri. Itu luar biasa. Nah, yang kedua, jika kita memberikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia sudah merasa bangga dengan pencapaiannya, kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan. Kalau Bapak Ibu sukses terhadap sesuatu, itu kayak ada endorfin di kepala Bapak Ibu, merasa senang banget, merasa bahagia. Itulah hadiahnya. Ada kepuasan yang Bapak Ibu dapatkan. Bukan masalah dikasih hadiah oleh orang lain atau orang tercinta, beda. Tercinta. Bukan ketiga. Nah, ini hukuman. Penghargaan dan hukuman itu adalah hal yang sama, mengendalikan. Kalau kita perhatikan, hukuman bisa bersifat tidak terencana, tiba-tiba bersifat satu arah, ya. Tanpa ada kesepakatan antara pihak pemberi hukum
sama yang terhukum, tidak ada kesepakatan. Sehingga di sini akan memunculkan rasa ketidakadilan. Hukuman bisa fisik atau psikis. Anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Ini kondisi di lapangan saat ini. Bagaimana dengan saya, Bapak Ibu? Saya juga masih belajar loh Bapak Ibu. Saya masih sama dengan ini. Saya masih belajar mengendalikan diri saya untuk menjaga perbuatan dan kata-kata saya. Saya masih belajar. Ya. Kalau saya mau dikatakan akalnya terbaik, tidak. Saya masih belajar, masih berproses. Sampai sini ada mau ditanyakan, monggo silakan. Pak Ibri, Ada yang mau ditanyakan tentang tadi penghargaan, motivasi, hukuman, monggo Bapak. Ada yang mau ditanyakan silakan. Belum ada, nggih? Saya lanjutkan lagi, nggih. Baik. Bapak Ibu, kita akan masuk namanya kebutuhan dasar manusia. Saya mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya dapat tugas dari Bapak Kepala Sekolah Pak Rajo, Pak Gale. Kuesioner ini tolong nanti diberikan pada Bapak Ibu guru dan dengan melaporkan kepada saya ini sebagai bahan masukan buat Bapak Kepala Sekolah. Dan saya belum melaksanakan ini dan saya akan berikan contoh apa yang sudah saya lakukan tentang kuesioner kebutuhan dasar manusia kepada anak didik saya di TKR. Dan faktanya cukup mencengangkan, luar biasa. Monggo siap-siap, ini hasilnya. Anak didik kita ternyata 41% kurang kasih sayang. Mereka kurang diterima. Kasih sayang orang tua, kasih sayang bapak ibu guru, kasih sayang temannya, saudaranya, itu ternyata kurang. suami istrinya. Ya, itu suami istrinya. Saya kurang, ya saya kurang kasih sayang. Sekarang alhamdulillah. Saya ngomong jujur tentang apa adanya. Oke? Nah, rasa diterima tuh mereka kurang loh Bapak Ibu. Dan peringkat kedua, ternyata mereka itu tidak senang. Mereka kurang bahagia loh Bapak Ibu. Ini adalah anak-anak TKR. Baru TKR loh. Saya belum memflorkan ke seluruh jurusan. Ini kalau saya florkan ke semuanya, saya bantu membaca hasilnya. Wow. Amazing. Itu pun kalau Bapak Ibu berkenan dan mengizinkan saya melakukan hal tersebut. Ya, itu juga Pak nanti. Itu tadi ada permintaan guru karyawan juga. Ya, sama bantuannya untuk mengisi. Tenang aja. Itu hasilnya akan saya lakukan pada Bapak Kepala Sekolah. Saya tidak mengurangi. Ya, Mas Eka juga wajib ya. Dia berusaha happy. Ya. Ini adalah faktanya. Ya, jumlah partisipan ada 80 siswa TKR. Mayoritas mereka kurang kasih sayang dan kurang diterima. Entah dari keluarganya, di sekolahnya, atau di pergaulannya. Sisanya adalah mereka butuh pengakuan atas kemampuan mereka. Yang paling kecil adalah kebebasan. Mereka kurang bebas atau belum bisa bebas memilih. Ini paling kecil. Ini faktanya Bapak Ibu. Ternyata anak-anak kita itu masih mengalami kekurangan pada kebutuhan dasar. Yang paling besar rasa kasih sayang dan diterima. Itu paling gede. Saya kaget. Apa sih kebutuhannya? Kalau kebutuhan bertahan hidup adalah fisiologis, biologis, dan psikologis. Kalau fisiologis bertahan hidup, kesehatan, rumah, makanan. Kalau biologis ini untuk bereproduksi. Atau yang psikologis kebutuhan akan merasa aman. Ini yang kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, kita masuk. Kasih sayang itu apa? Meliputi hubungan, koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang. Dan ternyata mereka masih
belum bisa menerima kasih sayang. Yang ketiga, menjadi bagian dari suatu kelompok. Mereka tuh gak punya kelompok loh Bapak Ibu. Mereka gak diterima. Kemudian terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok ini. Ini adalah kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak kita tuh ya di sini yang paling banyak. Yang kedua adalah ini, pengakuan atas kemampuan. Mereka jadi kompeten, terampil, diakui prestasinya, kemudian keterampilannya didengarkan. Nah gitu. Mereka tuh ternyata butuh didengarkan, Pak. Saya pernah melaksanakan hal itu ketika refleksi. Satu hari pelajaran teori praktek, setengah jam di bagian akhir saya buat refleksi kegiatan. Apa yang kamu rasakan? Apa yang sudah kamu lakukan dalam satu hari itu? Mereka cerita loh. Yang paling mencengangkan adalah ada satu anak kelas 12 TK ROC yang ditemukan oleh Pak Anjar saat di briefing di pendampingan oleh Pak Anjar, belum cerita bla-blahan. Ketika duduk bareng sama saya dan teman-temannya, dia cerita belak-belakan loh Bapak Ibu. Ternyata tuh mereka tuh butuh didengarkan kok. Mereka tuh pengen tempat curhat tapi belum punya. Kemudian dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, ada pencapaian, dihormati. Nah ini juga mereka tuh ternyata pengen dihormati sama halnya kita. Kita pun juga ingin dihormati. Kemudian ada self esteem, menghargai diri, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Pengaruh pastinya pengaruh yang baik. Ini tentang pengakuan atas kemampuan. Ini yang nomor 3, kekurangannya. Kemudian kebebasan pilihan. Ini paling kecil dari angket tadi, episode tadi. Apa saja kebutuhan untuk mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Kalau anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu pengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal yang baru. Ini makanya kalau anak bapak ibu itu kok nyeleneh, kok aneh-aneh. Saya pernah dapatkan cerita dari Pak Dian. Suatu ketika lewat di depan kelas ada anak makan di depan pintu sambil gini lihat pemandangan luar. Aneh kayak ini loh Bapak Ibu. Mereka senang mencoba hal baru loh. Sampai saya ngobrol sama Pak Dian gede-gede. Kok bisa ya Pak Dian? Luar biasa kayak gini. Pak Idri. Ya. Anak ini kreatif loh ini kalau saya lihat ya. Dia tuh senang mencoba hal baru itu ahlinya di sana belakang sana ahlinya. Gitu loh. Dan yang keempat adalah merasa senang. Apa? Mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ini yang nomor berapa tadi ya? Nomor 2 ya. Kesenangan ini. Mereka tuh ternyata belum merasa kesenangan Bapak Ibu. Mereka tuh kalau ke sekolah saya tanya, pengen apa? Dolan. Boleh uang saku? Belajar. Itu nomor sekian loh Bapak Ibu. Luar biasa kan? Dan ternyata faktanya anak sekolah itu bukan hanya belajar, tapi bermain. Bermain sambil belajar itu mereka inginkan. Bahkan ada di angket saya, tuh mereka ngomong, Pak kalau bisa belajar sambil bermain Pak biar menyenangkan. Ada loh. Seperti itu. Dia tuliskan. Ketika diberikan tempat untuk curhat, mereka cerita banyak loh Bapak Ibu. Nah, ini adalah posisi kontrol. Ini adalah posisi kita di mana? Nah, ini saya mengajak Bapak Ibu guru, monggo, ya melihat kita tuh ada di posisi mana. Yang pertama, apakah kita sebagai penghukum? Penghukum itu apa? Menggunakan hukuman fisik atau verbal, mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk menekan murid. Apakah saya pernah sampai di sini? Ya, Bapak Ibu, saya akui, saya pernah sebagai penghukum. Saya akui, saya pernah sebagai penghukum. Apa ciri-cirinya dalam berkata? Patuhi
saya. Kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu, pasti kamu yang selalu. Nah, itulah namanya penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yo, coba ngono ta, Mas. Nah, apakah saya pernah sampai di sini? Iya loh Bapak Ibu, satu pernah loh sampai di sini. Apa ciri-cirinya? Bersuara lembut, menggunakan keheningan untuk membuat merasa tidak nyaman si anak itu. Mereka menjadi rasa bersalah, rendah diri, dan memiliki penilaian diri yang buruk, tidak berharga, dan telah mengecewakan orang disayanginya. Ciri-cirinya pada perkataan ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Bang Galis pernah sampai sini? Iya, saya pernah sampai di sini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ojo telat, kok saya telat ya? Gitu. Ada yang ketawa. Gak apa-apa Bapak Ibu. Ini manusiawi kok, manusiawi. Kita tuh pernah salah, saya pernah salah. Gak apa-apa. Gitu gitu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Ini Bapak Ibu. Teman, hey bro. Apa ciri-cirinya? Tidak akan menyakiti murid, mengontrol murid melalui persuasi. Yes, Bapak Ibu, mau gampang lah, gampang diatur lah, cincin lah. Bukan ada Bapak Ibu mau itu seperti itu. Ya, pokoknya kamu tenang aja, nanti beres. Apakah saya pernah sampai sini? Pernah loh Bapak Ibu. Dari 5, saya udah sampai 4 loh. Saya ikut ini kebuka. Ini baru 3 loh. Apa ciri-cirinya? Ayolah bantu Bapak. Itulah yang dikatakan. Yang kedua, ayonya tidak gagal selama ini. Maksudnya ini aku sini dulu yo. Masuk curhat. Ada loh kayak gitu kan? Yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Yo wis apa-apa. Sesuk cukup-nya. Ada kan kayak gitu? Ada nggak? Aku yang pernah Bapak Ibu, jangan khawatir. Saya pernah loh. Baru 3 loh saya. Yang keempat, ini pemantau. Pantau. Muter terus. Kenapa pemantau? Ini berdasarkan aturan. Kalau kamu terang kali 5 menit, rusak 10 kali. Ada kan kayak gitu? Apakah saya pernah sampai situ? Iya. Saya pernah sampai di situ. Berapa kali kamu tidak masuk, kamu tidak naik kelas? Apakah saya pernah sampai di sini? Iya. Saya pernah loh Bapak Ibu. Saya pernah salah sampai di sini. Ya. Memantau itu mengandalkan catatan, data bukti. Bah ini kemana-mana bawa buku. Tidak, bawa buku, buka dulu. Ya, catatan kematian. Berapa kali kamu tidak masuk? Itu memantau. Apakah saya punya buku itu? Ada loh Bapak Ibu, saya pernah punya itu. Ayo, saya pernah jadi pemantau loh. Tak catat. Hari ini kamu rokok di luar, tanda sekian tanda tangan. Hari ini kamu bolos, izin tanda tangan. Ini pemantau. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu risau, Bapak Ibu cukup tenang. Bapak Ibu kita untuk belajar dan bertumbuh. Ya, yang terakhir adalah mari kita belajar menuju yang kelima. Kita sebagai manajer. Kalau Bapak Ibu sudah 1, 2, 3, 4, mari kita kelima saja sebagai manajer. Kenapa manajer? Membuat sesuatu bersama dengan murid, kita bareng, duduk bareng dengan murid. Karena kita menghargai mereka dan kita belajar berpihak kepada murid. Yang kedua, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kamu tadi ngapain? Tanggung jawab dan selesai. Yang ketiga, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Bantu mereka. Jangan diberi solusi, biar mereka nyari sendiri. Biar solusinya. Yang keempat,
diajak menganalisis kebutuhan dirinya atau kebutuhan orang lain. Yang kelima, kolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi intinya meditasi itu Bapak Ibu, piye carane dadani kesalahan, carane ketemu solusinya. Ya gitu. Wah, masalah ya. Oh ya. Saya tutup dulu ya. Wah ini mau ditunda dulu ya Bapak Ibu. Ada azan. Ustazah anu sholat kan. Orang saya. Aku kriteria terakhir Pak Khalid sing halus halus. Ya kontek. Ayo warfan deh. Pak Khalid, gorengan kan telah kema aja. Ini. Yo, dibagi buka dulu nanengan. Wih. Raiku. Ora. Sampun nggih. Nah, ini. Yang berikutnya yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Mari kita nonton. Mari kita tonton. Pada suatu hari, ada seorang pekerja yang sedang lembur. Kemudian dia memasukkan stok dari Indo freezer, lebih tepatnya cold storage. Ini seperti sebuah freezer raksasa. Di dalamnya kita bisa menyimpan persediaan ikan ataupun daging selama berbulan-bulan. Saat pekerja tersebut sedang berada di dalam cold storage, tiba-tiba pintu tertutup dari luar. Pekerja tersebut kemudian panik. Ia terus berusaha mendorong dan menggedor-gedor pintu dari dalam. Namun tidak ada satupun orang yang mendengar dan membukakan pintu. Dirinya baru sadar bahwa saat ini ia sedang kerja lembur. Artinya tidak ada orang lain di tempatnya bekerja saat itu selain dia. Ia mulai merasa kedinginan. Ia tahu bahwa tidak ada orang yang bisa bertahan dalam dingin berjam-jam apalagi melewati temperatur minus. Seluruh kaki dan tangannya mulai terasa penuh. Kepalanya mulai pusing dan mulai kesulitan bernafas. Setelah dia berjuang selama berjam-jam, masih tetap tidak ada seorang pun yang membukakan pintu. Kemudian dia mencari barang-barang yang bisa digunakan, namun tidak menemukan apa-apa kecuali secari kertas dan pena yang ada di sakunya. Lalu ia mulai menuliskan apa yang ia rasakan pada saat berada di dalam freezer tersebut. Sampai akhirnya tidak mampu lagi menahan dingin hingga akhirnya dia meninggal dunia. Keesokan harinya, pada saat pekerja lain tiba, betapa terkejutnya mereka saat menemukan pekerja tersebut telah meninggal dunia. Dan menemukan secari kertas pengalamannya dari jam ke jam hingga akhirnya dia meninggal. Setelah dilakukan pemeriksaan, ia meninggal karena hipotermia atau kedinginan. Yang sangat mengejutkan pemeriksa adalah setelah dicek ternyata freezer tersebut sedang rusak. Tingkat dinginnya tidak melewati minus sama sekali. Para dokter pun kebingungan saat memeriksa jasad pekerja tersebut yang hipotermia. Ia meninggal karena sugesti pemikirannya sendiri. Pembelajaran yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah pikiran kita sangatlah luar biasa.
Dalam istilah psikologi ada yang namanya psikosomatis, yaitu suatu penyakit yang timbul atas pikiran seseorang. Jadi, pekerja tersebut meninggal bukan karena kedinginan di dalam freezer, tetapi karena pikirannya sendiri yang menganggap bahwa ketika sudah di dalam freezer, maka sudah pasti ia kedinginan dan bisa membuatnya meninggal. Atas sugesti tersebutlah yang membuatnya menjadi nyata dan ia benar-benar meninggal. Oleh karena itu, janganlah bersikap pesimis pada suatu hal yang belum tentu tidak bisa kita lakukan. Bisa jadi kegagalan yang kita alami selama ini karena pikiran kita sendiri yang menganggap diri kita payah, tidak bisa apa-apa, hingga kemudian pikiran kita merespon dan kemudian menjadi kenyataan. Oke, Bapak Ibu saya lihat nih, ada seorang wanita kisah nyata meninggal di dalam freezer, hipotermia, padahal freezernya rusak. Ini adalah kekuatan pikiran kita. Kalau kita meyakini freezer ini baik, berfungsi, ya kita mati ketinggian seperti ini. Kita tuh meyakini apa yang kita yakini. Nah ini hati-hati. Terus kemudian, kenapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, ini sudah pernah saya lakukan di dalam kelas saya. Oke. Kalau kita membuat peraturan yang dengan anak adalah ini Bapak Ibu, tidak boleh, dilarang, dan seterusnya. Hampir semuanya dilarang. Di kelas yang lain juga sama. Rambut tidak dilarang. Hampir semuanya dilarang. Padahal Bapak Ibu tahu, kalau yang dilarang itu pasti pengen dilakukan. Nah ini adalah prosesnya. Tuliskah aturan apa yang kita sepakati bersama? Semua siswa menulis. Kita harus apain sih? Guru seperti apa? Siswa seperti apa? Ini yang kita lakukan. Ini yang saya lakukan di kelas saya. Setelah itu apa? Kita sepakati bersama-sama. Apa yang kita tulis? Kita sepakati bersama-sama menjadi keyakinan kelas. Kamu yakin apa? Datang tepat waktu? Ya kita yakin. Saya pun yakin. Seperti itu. Nah, coba Bapak Ibu, keyakinan Bapak Ibu saya ingin tahu. Coba di sebelah kanan Bapak Ibu sama ya Bapak Ibu, monggo berdampingan berpasangan. Monggo. Salah satu bapak atau ibu bisa pura-pura menyimpan sesuatu di genggaman dan teman sebangkunya coba bujuk rayu teman jenengan untuk membuka isi genggaman jenengan. Monggo. Coba yang sebelah kanan coba pura-puranya menyimpan sesuatu dalam genggaman. Misalkan ya sebelah kanan coba menyimpan genggaman. Oh saya nyimpan emas, tak simpan di dalam tangan saya. Ya sebenarnya coba dibujuk rayu supaya teman tersebut mau membuka dan memberikan isinya. Monggo silakan. Contohnya nih, saya punya nih, monggo Pak, mau coba rayu saya Pak? Ya, biasa rayu. Ya, kalau Bapak Ibu punya keyakinan, Bapak Ibu tidak akan pernah memberikan benda atau sesuatu yang berharga kepada orang lain. Betul kan? Sama hanya Bapak Ibu meyakini agama Bapak Ibu tidak akan pernah memberikannya. Betul kan? Itu keyakinan itu sampai mendarah daging. Kemudian segitiga restitusi. Ini adalah prosesnya Bapak Ibu. Ya, segitiga restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kita tuh fokus memperbaiki murid Ibu dengan cara apa? Kesalahannya. Bukan menghukum, tapi memperbaiki kesalahannya. Kita membantu mereka untuk menemukan sendiri solusinya sehingga kesalahan bisa diperbaiki. Ya, ini ya. Mengajarkan murid untuk mencari solusi, bukan masalah. Bapak Ibu, anak-anak kita datang dari rumah sudah bawa masalah. Saya berusaha mengajak memboyok bareng-bareng. Coba kita bantu mereka supaya mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Seperti itu. Ini akan mengajarkan mereka itu dewasa. Kemudian ini adalah prosesnya di segitiga restitusi. Ada alasan kenapa dia melakukannya.
Dia pasti punya keyakinan. Yang ketiga adalah orang lain itu pernah salah loh. Misalkan, kenapa kamu terlambat? Kesiangan Pak. Manusiawi enggak? Manusiawi. Saya pernah kesiangan, pernah loh Bapak Ibu kesiangan. Saking kesiangannya saya berangkat dulu absen, pulang baru mandi datang ke sekolah lagi. Saya pernah kayak gitu loh. Mumpung rumah saya dekat, ya. Besok jauh, nggak bisa. Ya. Artinya, nah, dan sifat restitusi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut mereka melihat ke dalam diri mereka, mencari kebutuhan dasar, mengubah kebiasaan, mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Ibaratnya orang mau itu gampang tuh, gampang mau itu, tapi memperbaiki dirinya, mengomentari dirinya itu yang susah. Nah, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang berikutnya belajar dari kesalahan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lihat ini, tidak ada menghukum, tidak ada menyalahkan, hanya bagaimana caranya mencari solusinya, perbaiki kesalahan tersebut. Ini adalah perbandingannya. Kalau hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu sudah jadi. Restitusi pilihan. Kamu mau apa? Mau milih ini apa solusi ini? Nah, itu pilihan. Kita kembalikan pada mereka untuk memilih. Inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, kalau hukuman ini kecenderungan sepihak, anak tidak tahu. Kalau konsekuensi dan restitusi, anak dan guru tahu. Mereka sama-sama tahu, sama-sama paham. Tetapi lebih baik ke restitusi. Karena apa? Di sini fokusnya mencari solusi atas permasalahan mereka. Ini perbandingannya terus sama saja terus. Nah, ini. Contoh restitusi lewati saja, Ini adalah yang saya lakukan pada anak didik saya, namanya Imam. Ya. Enggak, Pak. Skip aja ya. Skip. Nah, ada yang mau ditanyakan? Belum. Ada satu penutup buat saya. Ini Bapak Ibu. Conclusionnya ini. Kesimpulan akhir saya adalah children see, children do. Apa yang mereka lihat itu yang mereka lakukan. Okay. Jadi apapun itu anak kita yang lakukan itu berarti dia meniru, mencontoh dari kita sendiri. Okay. Jadi mari belajar bersama, berkolaborasi untuk mendukung mewujudkan budaya positif di SMK Negeri 1 Manjung. Para guru hebat, saya mohon bantuannya, mohon kerjasamanya, kita sama-sama membudayakan budaya positif di SMK 1 Manjung. Bapak Ibu, saya tidak bisa sendiri, saya butuh Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin. Amin, Semangat Bapak Ibu. Semangat. Positif tinggi. Yes. Nah, tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih.
semoga berkenan menambah pengalamannya dari Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Ini kan harusnya gini tuh Pak. Saya sebentar, saya mau tanya. Di sini kan permasalahannya, laporannya kan belum sesuai. Kalau tidak, masalahnya gimana? Masalahnya kita urus. Nah, kalau tidak urus, saya mau tanya. Kalau laporannya tidak urus, apakah ini urus atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena harusnya sini tuh Pak. Ini kan Ya. keterangannya yang ukuran. Nah, ini langkah alat dan bahannya. Terus ini langkah kerjanya ditaruh di sini harusnya. Ya? Kasih start di sini. Bukan. Nah, sebelumnya sudah tahu belum formatnya? Formatnya Format laporan bagi saya belum Pak. belum tahu. Berarti ini kamu dari mana asalnya? Dari bayi Pak. Dari Bayu? Ya kalau usah dari Bayu. Ya kan saya satu kelompok satu. Tapi apakah laporan Bayu seperti ini? Nah, kurang. Tujuh, ngomong aja. Saya itu kerjakannya saya ringkas dulu. Sharing. Kamu ringkas? Nah, Mas, saya memahami kok. Ya, kan tadi kamu ngomong jenengan itu kelompok satu Bayu. Bayu itu bagus kok. Kelompok 6 ya sama Bayu. Bayu ini laporan saya pegang, masih saya pegang. Karena apa? Jadi laporan Bayu itu sebenarnya bagus tapi ya. Kamu satu kelompok kan bisa sharing sama Bayu. Maklum kok Mas, saya Mas gak apa-apa. Ya, kabeh iso berbuat salah. Ya. Niatnya apik ringkas biar sederhana. Ya. Tetapi apa yang dikerjakan itu ternyata salah, keliru. Tidak apa-apa. Nah, karena ini salah dan keliru, ya, gimana Mas kira-kira solusinya? Solusinya ya harus mengulangi lagi Pak. Mengulangi seperti apa? Dikerjakan yang urut dan rinci. Nah, urut dan rinci. Nah, karena urut dan rinci, berarti kamu kan bisa sharing, bisa tanya teman-teman. Tanya teman-teman yang mana? Satu kelompok. Satu kelompok dengan kamu betul sekali, ya. Mungkin untuk urutannya sama, tapi kan datanya tadi bisa jadi beda. Boleh saya nggak apa? Itu memang benar, itu memang benar. Itu tidak ada yang salah. Jadi kalau urutannya benar, tetapi kalau datanya beda 1-2 angka, itu benar, ya. Nah, itu sudah sesuai. Nah, terus karena Nina sudah tahu akar masalahnya, ya kan, sudah bisa nyari solusinya, ya. Nah, saya mau tanya, kira-kira, ya, kamu komitmen menunjukkan apa? Dari sini Pak. Sebenarnya bisa, tapi kan ini ya, hasilnya sudah mau terjadi ya. Nah, terus, ya. Dari sini perbaiki. Kalau ada masalah, ada kesulitan, dalam keluarmu apa? Hanya Dunia itu masih belajar. Yang penting apa? Nanti yang pertama, wah ini benar Pak, saya sampai Pak, contohnya bisa. Contoh saya ada. Iya, ada. Sama dengan saya. Dikes ya. Jadi nggak apa-apa jenengan. Jadi tuh jenengan bantah, oh rasa tuh Pak jenengan. Nggak apa-apa itu dan wajar ya. Karena jenengan merasa terus ya Pak. Tapi sudah buat Pak. Tetapi ini kan namanya keliru. Karena apa? Coba kita perhatikan di sini. Bayu. Punya bayu dan pertanyaan penting. Ya.
bertanya? Tidak masalah. Jadi terus mendingan Pak Esa ya, saya tuh apresiasinya kan mau bisa lebih baik, mau lebih baik. Yang penting ya punya keinginan lebih baik. Itu seneng bisa jadi itu ya. Tapi pas kita tanya baik pertanyaan saya bisa. Perkenalkan, nama saya Imam Nurdiatullah dari kelas 12 TKRB dan dari sekolah SMK 1 Pondok. Dan dari diskusi yang diberikan Pak Dalih kemarin, saya cukup senang lah dari yang pembelajaran Pak Dalih berikan itu, dan saya cukup senang atas perhatian Pak Gali yang diberikan kepada saya atas diskusi tersebut untuk membuat laporan tersebut, dan saya cukup merasa senang, Percaya diri dan bahagia, dan cukup membantu saya mengetahui tentang komponen-komponen mobil dan sebagainya itu. Apalagi ada lagi? Cukup ya? Oke ya, terima kasih Mas ya.